bencana tersebut. Ya. Kemudian kita melihat bagaimana kelompok masyarakat yang rentan, yaitu anak-anak, kemudian lansia, kemudian ibu-ibu yang hamil dan sebagainya. Itu harus betul-betul kita perhatikan. Betul. Itu menjadi fokus kita. Nah, kemudian kita juga kerjasama dengan teman-teman dari dinas sosial dengan tagananya, kemudian dari dinas kesehatan, rumah sakit, kemudian juga dari dinas PU terkait dengan kalau terjadi longsor dan sebagainya. Dan yang paling penting kalau sampai terjadi orang hilang, teman-teman dari Basarnas. Itu sangat penting, sehingga di sini kita perlu meningkatkan koordinasi yang kuat. Dan yang paling penting adalah pengawalan cuaca dari BMKG. Itu yang paling penting, itu yang selalu harus kita terima setiap saat kita diberikan. Setiap saat menerima laporan cuaca dari BMKG. Pak Wakodim, silahkan ditanggapi. Selalu tepat, cermat dan akurat tentunya untuk memberikan laporan terkait dengan cuaca yang terjadi. Iya, baik Mbak Wana. Jadi kami dengan BPD itu tidak ada putus-putusnya, ya 24 jam kami sharing informasi dari BMKG, baik mulai jalur resmi berupa tiap bulan kita berikan satu informasi evaluasi berupa buletin, kemudian kita juga mengadakan pertemuan-pertemuan secara rutin. Tapi kita sekarang lagi in banget itu lewat sosial media. Betul. Kita lewat Android dengan Pak Ardi dan beserta jajarannya, kita memberikan informasi cuaca dan iklim itu bahkan sekarang diupdate-nya setiap jam ya. Setiap jam sampai jam 11 malam ya. Sampai 11 malam, paginya mulai lagi jam 6 sudah mulai lagi. Jam 6 pagi mulai lagi, dan bahkan nanti kalau memang jam-jam tertentu di jam 1 atau jam 2 malam pun kami berikan, ada cuaca ekstrim kami berikan gitu. Jadi kurang lebih ya 24 jam lah kami berikan informasi itu melalui media sosial itu. Jadi tidak henti-hentinya tentunya untuk melaporkan sesuai dengan visi dan misi. Betul. Melaporkan, menganalisa begitu ya, dan Jadi, juga menyebarluaskan terkait dengan kondisi yang Jadi melalui sosial media ini kita ada grup itu yang akan diketahui oleh mulai dari Bapak Gubernur, betul, semua jajaran TNI, di Polri, terus sampai di jajaran kabupaten. Itu mengetahui semua perkembangan yang diupdate oleh BMKG. Dan itu sangat-sangat membantu kami di dalam upaya menyiapkan masyarakat ketika kemungkinan terjadi ancaman banjir dan longsor seperti itu. Termasuk masyarakat biasa tentunya bisa juga ya untuk mengupdate data-data ini. Bisa. Jadi ini bapak-bapak hebat yang ada di studio malam hari ini ya, mendengar ceritanya Pak Wakodim tadi sepertinya gak henti-hentinya ya untuk selalu memantau dan juga melaporkan. Pak Weda juga begitu, mulai sekarang ini sudah melakukan pengawalan tentunya ya. Waktu istirahat menjadi tergerus karena musim hujan. Tapi tentunya ada berkahnya ya, berkahnya adalah untuk para petani tentunya yang semakin subur padi-padinya. Dan kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung di 636313, silahkan bersama kami untuk berbincang-bincang terkait dengan waspada puncak musim hujan 2014-2015 dan juga potensi ancaman bencana alam di Nusa Tenggara Barat yang seperti disampaikan hampir di seluruh wilayah atau daerah di Nusa Tenggara Barat ini rentan terkena yang namanya bencana. Jadi sebagai masyarakat aktif tentunya harus siap siaga juga, pintar-pintar membaca kondisi. Kalau nelayan mungkin sudah melihat ombak yang agak tinggi, kemudian angin sudah kencang, jangan sampai melaut begitu Pak ya. Baik. Dan tentunya kembali lagi kita bertanya kepada Pak Wakodim ini terkait dengan musim hujan 2014-2015 ini sampai kapan berlangsungnya kira-kira perkiraannya? Kita tahu secara umum bahwa hujan di NTB ini mulainya itu awal November atau akhir Oktober sampai dengan April atau pertengahan April. Tapi dia dalam mulai dan berakhir tentunya ada geser-gesernya. Sehingga tadi dikatakan bahwa karena ini potensi El Nino, tentu saja akan bergeser lebih cepat selesainya musim hujan dan kesananya akan menghadapi musim kemarau seperti itu. Karena masing-masing daerah itu lain Mbak, artinya mulai dan berakhirnya masing-masing daerah itu bergeser, ada yang 10 hari, ada yang 20 hari, bahkan sampai dengan 30 hari. Disebabkan oleh apa? Faktor yang mendorong? Faktor orografi, faktor geografis gitu.
Karena Seperti mengingat masing-masing daerah tentunya Tentunya berbeda-beda berbeda. keadaannya ya Pak ya. Iya. Baik, kalau dari BPPD sendiri ini memonitor bencana alam di NTB seperti apa Pak? Jadi gini Mbak, kami pertama berdasarkan kondisi sekarang, berdasarkan informasi dari BMKG itu, teman-teman di lapangan itu ada namanya, kami punya TRC Mbak, tim reaksi cepat. Tim reaksi Iya. cepat. Kemudian ada juga tim siaga bencana daerah namanya. Nah, mereka-mereka ini berada di setiap lokasi, di setiap kecamatan desa untuk mengamati keadaan. Contohnya seperti kayak di Kota Mataram itu, setiap kelurahan itu ada kader kita yang memperhatikan situasi keadaan situasi sekelilingnya. Itu kemudian yang berikutnya lagi, kami siap siaga dalam hal ini yaitu komunikasi radio. Itu kami sekarang di BPBD hanya dengan HT yang kecil itu kami sudah bisa bicara dengan rekan-rekan di Bima. Luar biasa. Iya, jadi tidak terganggu cuaca, tidak terganggu lampu mati dan sebagainya. Yang penting punya itu, kita bisa hubungan di sana. Itu dari segi komunikasi. Kemudian dari segi peralatan, kami sudah menyiapkan juga kepada semua BPBD alat-alat yang sangat penting untuk melakukan evakuasi. Gitu. Kemudian kalau yang kami tidak miliki, kami koordinasi dengan dinas PU terkait dengan alat-alat berat, eksavator, doser dan sebagainya. Itu yang paling penting seperti itu. Kemudian kalau untuk personil, kita yang pasti akan banyak dapat dukungan dari TNI Polri, kemudian dari teman-teman sosial Tagana, itu mereka sangat siap. Kemudian dari dinas kesehatan juga ada yang namanya desa siaga. Itu mereka punya kader-kader kesehatan untuk siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya terdampak bencana, memerlukan pengobatan dan sebagainya. Jadi insya Allah kita sekarang pemerintah bersama masyarakat kita sudah siap menghadapi bencana ini, dan instruksi Pak Gubernur jelas sekali pada kami bahwa semua jajaran BPBD itu harus siaga satu. Artinya berarti 24 jam harus siap. 24 jam harus siap begitu Harus ya siap Pak ya, untuk mengemban amanah dan tentunya menyelamatkan masyarakat begitu ya dari bencana. Dan kalau kita berbicara tentang puncak musim hujan itu tentunya hanya di darat saja, tapi di udara, kemudian di perairan juga. Kalau Pak Wakodim bisa menjelaskan kepada kita nih pengaruh kondisi puncak musim hujan terhadap kondisi perairan di NTB sendiri bagaimana Pak? Baik, tentu saja kalau musim hujan nanti di mana kita bilang puncak musim hujan antara Januari dan Februari, maka angin baratannya diperkirakan akan stabil dari barat. Kemudian kalau angin dari satu arah yang terus-menerus tentunya akan mengakibatkan gelombang menjadi tinggi. Oleh karena itu biasanya yang pertama adalah untuk masyarakat transportasi penyeberangan kita antara Lembar dan Padang Bay itu biasanya terganggu duluan. Baik, sebentar Pak Wakodim sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita malam ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 636313. Halo, selamat malam, bincang hangat. Halo malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Putra dari Lombok Tengah. Pak Putra di Lombok Tengah, silakan Pak Putra. Di sini ada Pak Wakodim dan juga Pak Weda yang ingin ditanyakan, Pak Putra. Ya Pak, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, untuk perkiraan cuaca, maksudnya daftarnya itu informasi di mana kita bisa dapatkan Pak untuk setiap harinya. Misalnya saya ingin pergi ke menyeberang begitu Pak, biar bisa kita pilih hari yang baik untuk bisa menyeberang gitu. Ya. Baik Pak Putra, itu saja yang ditanyakan Pak. Ya, cuma itu aja. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Putra, salam hangat untuk keluarga di Lombok Tengah. Ini pertanyaan yang mungkin sangat menarik, tidak bisa dianggap sepele juga karena menyangkut dengan keselamatan. Informasi terkait dengan perakiraan cuaca setiap harinya bisa didapatkan di mana? Baik, untuk masyarakat bisa melihat di website bmkg.go.id, itu untuk seluruh Indonesia bisa itu dilihat. Seluruh Indonesia. Ya, untuk kapan gelombangnya tinggi gitu, kemudian potensi hujannya bisa dilihat di website bmkg.go.id.
bmkg.co.id Pak Putra di Lombok Tengah dan juga pemirsa Lombok TV. Dengan begitu Anda bisa mengetahui cuaca hari ini atau mungkin juga besok, dengan begitu bisa menentukan kapan saatnya untuk menggunakan jalur darat mungkin atau menggunakan udara begitu ya, bahkan untuk menggunakan kapal begitu ya, karena melalui perairan. Jadi demikian Pak Putra, jika ada yang ingin ditanyakan kembali kami masih nantikan Anda di 636313 dan kita kembali lagi bersama dengan Pak Wakodim. Tadi sempat terputus Pak jawaban terkait dengan kondisi perairan di wilayah NTB terkait dengan musim hujan ini. Baik, tadi dengan puncak musim hujan ya, Januari dan Februari. Tadi yang pertama biasanya itu transportasi laut, dan yang kedua tentu saja BPBD juga harus lebih bersiap lagi, memantaunya lebih lebih sering lagi untuk menentukan daerah-daerah mana yang akan kena potensi, biasanya seperti itu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana BMKG ini memberikan informasi kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat pengguna jasa cuaca, dan tadi dikatakan ibu-ibu pun untuk menjemur juga butuh kan gitu ya. Jadi informasi cuaca udah bukan punyanya penerbangan saja, punyanya pertanian saja, tapi sekarang ke masyarakat umum, dan yang terpenting harus mau tahu di mana itu pusat informasinya. Bahkan untuk NTB kalangan Lombok Barat bisa datang ke BMKG Stasiun Klimatologi Kediri, dan untuk Lombok Tengah dekat lagi kita punya stasiun BMKG yaitu Stasiun Meteorologi BIL, itu ada di bandara sana, dan dekat di luarnya juga kita punya kantor juga, itu di arah ke Penuja. Kemudian di Bima kita juga punya BMKG di Bima, itu bersebelahan dengan Bandara Bima. Kemudian di Sumbawa Besar juga kami punya BMKG di Sumbawa Besar. Jadi untuk masyarakat NTB bisa datang langsung, kemudian minta kontak person di teman-teman BMKG setempat, bisa kita langsung dengan teman-teman di BMKG yang ada di NTB. Itu. Atau lebih praktisnya lagi seperti yang disebutkan, bisa langsung buka websitenya di bmkg.co.id begitu ya Pak ya. Jadi sekali lagi Pak Wakodim menyebutkan ini tidak hanya yang penerbangan saja, yang laut saja yang harus mengetahui terkait dengan cuaca ataupun juga kondisi yang terjadi tahun 2014-2015 ini atau bahkan tahun-tahun mendatang. Tapi juga masyarakat luas terutama yang memiliki produksi rumahan gitu ya, seperti yang kerupuk, kemudian keripik, dengan mengetahui kondisi yang terjadi hujan atau tidak, pasti tidak akan menjemur begitu ya, atau mungkin juga lain sebagainya. Ada yang bergabung kembali 636313, selamat malam Bincang Hangat. Ya, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Adi nih dari Terara. Pak Adi di Terara, Lombok Timur ya Pak ya? Pak Adi, yang ingin ditanyakan silakan Pak Adi. Gini Pak, kan tiang kan petani di Terara. Kalau kebetulan kan sekarang cuaca nggak menentu nih Pak. Tentu kami sebagai petani, terutama di musim tembakau tiba itu, sering sekali merugi karena cuaca buruk ini. Nah, untuk mendapatkan informasi cuaca yang bisa kita tahu seperti apa nanti, kan biar kita bisa mengantisipasi tanaman kita itu nggak gagal panen gara-gara cuaca itu. Dari mana kami harus mendapatkan informasi keadaan cuaca yang tentunya bisa membuat kami mengantisipasi itu ketika kita melakukan penanaman gitu. Oke, Pak Adi, pertanyaannya itu saja Pak Adi. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Adi di Terara, salam hangat untuk keluarga. Tentunya sepertinya Pak Adi baru saja bergabung bersama kami dalam Bincang Hangat, karena sebelumnya Pak Putra juga, ini bisa dikatakan pertanyaannya sama ya, terkait dengan informasi yang tepat dan juga akurat terkait dengan cuaca yang terjadi. Jadi sekali lagi Pak Adi dan juga pemirsa Lombok TV, sebagai masyarakat aktif tentunya nggak ada salahnya kalau menempatkan atau mungkin juga menyimpan satu website yang sangat penting sekali, mungkin bisa ditambahkan menjadi website favorit Anda. Ini adalah bmkg.co.id. Jadi di situ ya Pak Adi ya, Anda bisa mengetahui secara persis
terkait dengan cuaca hari ini atau mungkin juga esok. Diupdate-nya berapa jam sekali Pak Wakodim? Untuk cuacanya? Untuk cuaca setiap jam diupdate. Setiap jam diupdate begitu ya. Jadi tidak perlu ragu lagi Pak, kalau misalnya ingin tanam, ini tentunya untuk menghindari gagal panen.